Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Dwinia dari kelas 1 Manajemen NPM 11211093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rasio perusahaan keuangan. Rasio perusahaan keuangan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang terakhir rasio aktivitas. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas ada dua rumus rasio yang sering digunakan untuk melakukan analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama current ratio dan yang kedua working capital. Nilai ideal dari dua finansial rasio likuiditas adalah minimum sebesar 150%. Semakin besar nilai rasio likuiditasnya, semakin baik perusahaannya. Rumus current ratio dan working capital. Di current ratio sendiri, rumusnya adalah aktiva dibagi utang usaha, dan yang kedua working capital, rumusnya adalah aset lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva. Rasio profitabilitas. Finansial rasio ini dipakai untuk menganalisis tingkat rasio profitabilitas. Finansial rasio ini dipakai untuk menganalisis tingkat keuntungan usaha. Semakin tinggi nilai persentase rasio profitabilitasnya, maka semakin baik. Rasio profitabilitas ini terdiri dari 5 jenis rasio keuangan, adalah sebagai berikut. Yang pertama, return on equity. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total equity. Yang kedua, return on asset. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total equity. Laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Yang ketiga, earning power of two. Total investment. Rumusnya biaya administrasi dan umum dibagi total aset. Yang keempat, gross profit margin. Rumusnya pendapatan bersih dibagi penjualan bersih. Dan yang terakhir, operating income ratio. Rumusnya pendapatan bersih dikurangi biaya usaha dibagi penjualan bersih. Di rasio solvabilitas, jenis rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Batas maksimal nilai rasio solvabilitas adalah 200%. Semakin tinggi nilai persentase rasio keuangan solvabilitasnya, mencerminkan kemampuan perusahaan yang kondisinya semakin memburuk. Ada 2 jenis rasio solvabilitas, yaitu total asset, total debt to asset. Rumusnya total kewajiban dibagi total aktiva. Nomor 2, total debt to equity. Rumusnya total kewajiban dibagi total equity. Rasio aktivitas. Secara umum, semakin tinggi nilai persentase dari rasio aktivitas, maka semakin baik. Oleh karena itu, sebaiknya kita membandingkan dengan nilai rata-ratanya dari industri sejenis di pasar, sehingga bisa menilai seberapa efisien kita mengelola sumber daya yang dimiliki. Ada 3 jenis rasio keuangan untuk mengukur aktivanya. Yang pertama, total asset turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi total aktiva. Yang kedua, working capital turnover. Rumusnya penjualan neto dibagi aset lancar dikurangi utang lancar. Yang ketiga, total equity to total asset. Rumusnya total equity dibagi total aktiva. Contoh soal rasio likuiditas, yaitu akun-akun aset dan utang di laporan keuangan periode 2021 dari PT Esensialitas Pratama disajikan berikut ini. Cashnya sama dengan 100 juta, surat berharga yang bisa diperjualbelikannya 50 juta, investornya 10 juta, account receivable-nya 25 juta, account payable-nya 100 juta. Nah, yang jadi pertanyaannya, berdasarkan data-data keuangan PT Esensialitas Pratama ini, berapa nilai rasio lancarnya? Cara menjawabnya itu dengan rumus current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar, sama dengan 100 juta ditambah 10 juta rupiah ditambah 50 juta ditambah 25 juta dibagi 20 juta sama dengan 185 juta dibagi 100 juta sama dengan 1,85. Contoh soal rasio profitabilitas.
Contohnya, CP XDP Ben Faham menjual aneka peralatan budidaya sistem hidroponik. Perusahaan menerapkan berbagai sistem pemasaran atau disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran dengan tujuan untuk mendongkrak omset penjualannya. Pada periode pertama setelah mengimplementasikan strategi marketingnya, perusahaan ingin melakukan analisis penjualan apakah semakin naik, tetap, atau menurun. Dan data-data yang disajikan dalam laporan keuangan periode Mei 2022 ini adalah sebagai berikut. Penjualan bersihnya sama dengan 145 juta, rata-rata total asetnya 100 juta. Yang jadi pertanyaannya itu, hitunglah rasio penjualan bersih terhadap asetnya. Nah, cara menjawabnya dengan cara rasio penjualan bersih terhadap aset sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata total aset sama dengan 145 juta dibagi 100 juta sama dengan 1,45. Untuk soal rasio solvabilitas, berikut ini data-data keuangan yang diambil dari laporan posisi keuangan PT Muankai Aji Jaya pada 31 Mei 2022, yaitu kas 124.200, surat berharganya 25.300, account receivable-nya 30 juta, utang dagangnya 12.500, persediaan barang dagangannya 45 juta. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, berapa nilai rasio lancar dan rasio cepat perusahaan tersebut? Cara ngejawabnya, perhitungan rasio lancarnya yaitu aset lancar dibagi utang lancar sama dengan 124.200 ditambah 25.300 ditambah 30 juta ditambah 45 juta sama dibagi 12.500 sama dengan 18,7. Cara menghitung rasio cepatnya yaitu dengan menggunakan aset dikurangi persediaan dibagi utang lancar sama dengan 124.200 ditambah 25.300 ditambah 30 juta dibagi 12.500 sama dengan 14,94. Contoh soal aktifanya yaitu kurang rasio aset lancar dalam rupiah, kasnya 77.500, piutangnya 336 juta, persediaannya 241.500, totalnya 655 juta. Kewajiban lancarnya dalam rupiah, utang wesel 129 juta, utang dagang 84 juta, utang gaji 117 juta, utang jangka panjang 250 juta 500 sama dengan 586 juta 500. Kurang rasionya sama dengan total aset lancar atau total kewajiban lancar sama dengan 655 juta dibagi 586 juta 500 sama dengan 2,28 atau 2,3. Periode pengumpulan piutangnya dalam rupiah, periode pengumpulan piutang dikali 360 per penjualan sama dengan 336 juta dikali 360 hasilnya 717 juta. Periode pengumpulan piutangnya 168,70 atau 168,7 hari. Perputaran piutangnya dalam rupiah, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang sama dengan 717 juta sama dengan dibagi 717 juta per 336 juta, perputaran piutangnya sama dengan 2,134. Perputaran aktiva tetapnya adalah penjualan per aktiva tetap sama dengan 717 juta per 292 juta 500. Perputaran aktiva tetapnya yaitu 2,45 kali. Perputaran total aktivanya, penjualan per total aktiva sama dengan 717 per 940 juta 500. Perputaran total aktivanya 0,75 kali. Debit rasio sama dengan total utang per total aktiva sama dengan 586 juta 500 per 940 juta 500. Debit rasionya sama dengan 0,61%. Time interest earned ratio sama dengan laba sebelum ada pajak per beban bunga sama dengan 45 juta 500 per 0. Time interest earned ratio-nya 45 juta 500 kali. Gross profit margin sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP
per penjualan sama dengan 717 juta dikurangi 453 juta sama dengan 717 juta sama dengan 264 juta per 717 juta. Gross profit marginnya yaitu 0,36 juta. Net profit margin sama dengan laba setelah pajak per penjualan sama dengan 27.300 per 717 juta. Net profit marginnya adalah 0,03%. Return on investment sama dengan laba setelah pajak per total aktiva sama dengan 27.300 per 947.500. Return on investmentnya 0,2%. Laba yang ke-11, return on equity sama dengan laba setelah pajak per modal sendiri sama dengan 27.300 per 361 juta. Return on equity-nya 0,07%. Yang terakhir, earning power sama dengan penjualan dikali laba setelah pajak. Yang terakhir, earning power sama dengan penjualan per total aktiva dikali laba setelah pajak per penjualan sama dengan 717 juta per 940.500 dikali 27.300 per 717 juta sama dengan 27.300 per 940 juta. Earning powernya sama dengan 0,02%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.